Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Haram. Tapi kan kamu suka mabuk. Merampas hak-hak anak yatim. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Ending yang sangat membagongkan. Punchline-nya bikin Punchline. Ya, lumayan panjang ya untuk Iya. ininya ya, untuk apa namanya? tapi ngatur padat, premis. tapi padat banget. Iya, tapi padat. Lucu sih. Ceritanya Asli, lucu asli. sih. Ini loh, aku kirain bakal menjadi apa ya, kayak bukan menjadi plot twist yang keraguan agama, apa namanya? Krisis agama. Iya, bukan menjadi plot twist yang kayak krisis agama kayak gitu loh. Iya, benar. Amin. Bismillah. Bismillah. Ya. Anda sudah termutasi. Mutasi. Nggak, tapi memang banyak ya. Iya. Memang banyak kayak gitu ya, karena sekolah-sekolah itu ya mau gimana lagi kalau lagi upacara Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul. Kalau Jadi memang belajar. jadi kayak ke bawah tradisi apa Iya, ya? ke bawah tradisi ya, walaupun Bismillahirrahmanirrahim juga artinya dengan nama Tuhan juga ya, BTW Iya ya. betul. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Iya, tapi kan- lintas server jadinya, iya, Pak. servernya masalahnya beda. Atau mungkin ini akan membiasakan untuk memberkati makanan dengan doa dari berkah dari dua Tuhan. Masuk polo. Masuk polo juga. Ya, ini kan juga lagi booming banget ya lagu-lagu tentang dua agama gini ya. Iya, betul. Kayak ini siapa yang Niko apa ya waktu itu? Ada juga. Niko apa siapa ya? Hah? Niko. Yang 12 murid Yesus Oh. yang tiba-tiba jadi Ali bin Abi Thalib kayak gitu kan. Lucu banget gitu. Ya. Nah, terus juga tapi Tram, kalau dilihat dari dari isi filmnya tuh keren abis. Ya. Keren abis. Iya. Itu sindiran juga, maksudnya bukan sindiran ya, lebih ke arah membahas gini. Trennya zaman sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu lagi boleh bisa dibilang krisis wawasan ya sebenarnya ya. Wawasan dalam artian kayak gini. Kamu tahu nggak sih agama Kristen itu apa? Untuk sebagai orang Islam gitu ya, misalnya sebagai pemeluk agama Islam, Ya. ditanya, kamu tahu nggak sih agama Kristen itu seperti apa? Sampai tadi digambarkan dengan cara makan babi itu enak nggak sih gitu. Padahal kan nggak harus kamu tanya ke orang yang beragama Kristen makan babi itu enak atau enggak. iya. Tanya ke kamu ya. Aing sih, kok aing sih? Iya lagi, gimana? Kalau aku nangkepnya lebih ke ini, apa namanya? Bukan intoleran juga ya. Bukan intoleran juga, cuma kenapa sih mayority itu Oh iya, benar. Iya kan? Itu masuk juga tuh. Mayoritas Iya kan? minoritas. kehidupan antara orang-orang minoritas di tengah-tengah mayoritas gitu kan. Dengan mereka yang ya ada anak yang beda agama, dalam konteks ini Katolik ya. Tadi Katolik ya? Katolik ya? Iya. Nah, kalau dia itu Katolik, kenapa susah banget untuk mendapatkan pelajaran yang sesuai agamanya? Dia Betul. harus naik angkot juga kan tadi kan. Dia harus naik angkot juga, pindah sekolah untuk mengerjakan. Sedangkan ketika ikut pelajaran agama itu disamaratakan menjadi agama Islam semua. Betul. Walaupun mungkin ya kalau untuk aku pribadi kurang relate sama yang pas itu pelajaran. Karena dulu pas aku SMA itu udah dipisah, kalau pelajaran agama itu langsung dipisah gitu loh. Jadi ya memang tetap lebih susah ya, karena teman-temanku yang Katolik atau yang Kristen itu harus keluar dari sekolah nyebrang. Kan SMA aku depannya gereja. Nah, mereka harus nyebrang, sedangkan
anak-anak yang mayoritas Islam itu di kelas aja gitu. Kenapa nggak disediain satu kelas kayak apa-apa kayak gitu kan? Iya, mungkin itu dari sistematis dari sekolahnya aja mungkin yang untuk yang beragama nonis itu gimana caranya pengaplikasiannya mungkin ya contohnya ya. Cuman yang aku pengen bahas itu lucunya tuh gini. Si karakter utamanya si Ruth ini bersekolah di sekolah yang kayaknya memang itu khusus untuk agama Islamik banget kayaknya. Iya, Dik. Pakai bajunya juga baju koko ya? Iya, terus si Ruth-nya juga ikut dengan seragam yang tetap rok panjang, cuman dia memang nggak berkerudung. Nah, di situ buat aku unik banget. Berarti kan sebenarnya sekolah ini memang menerima, udah melakukan toleransi dengan baik dan benar ya. Mau dia mau dia sorry guys nonis mau dia nonis atau enggak, selama dia berprestasi bisa mengikuti pelajaran, oke silakan masuk gitu. Dan di sini aku lihat untuk guru agamanya sendiri digambarkan dengan sangat bijak. Dia menggambarkan bukan tidak mengkafirkan tapi mengajak murid tahu juga bahwa Islam itu agama yang bukan terorisme gitu loh. Iya. Atau yang rahmatan lil alamin, iya, kan bermanfaat bagi alam semesta. Jadi asik banget dari cara bungkusnya. Padat banget loh. Dan di terakhir tuh ya bener tadi haleluya, amin, bismillah. Ke bawah ya. Sama tuh kayak kameramen kita kayak gitu juga tuh. Suka kayak gitu tuh. Kalau misal lagi ada apa kayak gitu kan. Assalamualaikum. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Ya. Nah, kan? Sedangkan asyhadu. Yuk pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduh, episode 2 udah kayak gini lagi. Nggak, tapi itu kemungkinan memang ke bawah tradisi aja ya kali. Iya, jadi mungkin kayak gini loh. Cara pelafalan doa itu kan cuman bahasa. Bahasa. Pada intinya tadi juga udah dibahas kan. Intinya sama, meminta berkat pada yang di atas gitu betul, kan. betul. Jadi ketika nonis mengucapkan bismillah juga nggak masalah. Iya. Atau ini yang udah sering terjadi nih, teman-teman Islam bilang astaga. Astaga itu dulu setahu aku ya seringnya dipakainya sama teman-teman nonis. Kalau buat teman-teman Islam tuh ya astagfirullah. Cuman disingkat jadi astaga. Oh, astajim gitu ya kalau bahasa sekarang ya. Iya kan sebenarnya astajim gitu. Maksudnya kan sama ke sana, cuman kita cara pengucapannya gimana pada akhirnya ya kan ya. Betul. Cuma yang aku concern banget itu yang terakhir itu malah termasuk keresahanku pribadi nih terhadap orang yang misal adzan oke, itu memang cara memanggil orang Islam kayak gitu kan. Habis itu mungkin kalau di Kristen ada lonceng atau apa itu kan ya. Kalau nggak sek, ntar salah, ntar di cancel saya. Ntar saya di aman. Maksudnya kan tetap dengan tong sih. Wah. Sorry. Sebaiknya kamu syahadat lagi, Mas. Baik. Nah, tadi sampai mana ya? Apa ya? Oh ya, itu keresahanku juga setelah azan. Oke, kalau mau ada doa-doa, mau ada apa, tapi jangan pakai pengeras suara juga gitu. Termasuknya kan ganggu ya. Dalam artian aku sebagai orang muslim, aku mengimani bahwa mengganggu tetangga itu dosa. Mungkin ketika lagi doanya bener, itu kalau nggak salah tadi itu yang dawuh Rasulullah itu kan kayak mungkin diambil dari hadis, mungkin puji-pujian, itu kan baik. Dia ngerti, aku enggak kok. Aku jadi merasa Islam bukan ya? Cuma akankah lebih baik untuk tidak menggunakan mikrofon kayak gitu? Ya mungkin lebih ke itunya ya efek audionya ya, bukan
bukan dari apa dari doanya, dari puji-pujiannya. Efek toanya. Nah, Efek toanya itu. toa Apalagi itu merek jangan disebutin atau efek pengeras suaranya. Nah, ya belum masuk. Oh iya bener. Ini banyak loh, masih banyak loh. Kosong kosong kalau yang loh. mau masuk ya. Ini masih bisa diganti. Stikernya belum ada, monggo. Ya, jadi Murah banget nih acara ya. untuk aku pribadi, aku kadang terganggu apalagi sama banget kejadiannya ketika rebutan atau yang doa-doa itu anak-anak kecil. Oke, itu baik untuk mengajarkan berdoa. Cuma ya jangan sampai doa itu menjadi doa buruk gitu. Kita berdoa baik tapi dengan pengeras suara yang ganggu, ada bayi nangis, ntar tiba-tiba lah jen bocah kok pada dongane ora bener ya. Ibarat misale, tapi itu kan jadi doa buruk untuk yang lagi berdoa kayak gitu loh. Padahal doanya baik. Sama satu lagi tadi tuh di film itu tuh aku dapat banget sih, ngena banget sih. Dari yang si guru yang pertama itu menjelaskan kalau misalkan di Monumen Pancasila itu jadi sila satu. Oh iya. Padahal maknanya udah jelas tapi kenapa harus dirubah gitu. Nah itu juga buat aku krisis wawasan lagi sih buat aku ya. Soalnya kenapa? Karena orang-orang itu jadi tidak mau berpikir untuk menerjemahkan. Betul. Itu agak krisis. Betul. Sedangkan kita tuh dianugerahi otak tuh buat Mikir. Bahkan di Al-Quran sendiri banyak banget ya. Afala taqilun. Itu artinya mikir anjing gitu. Bukan cuma ikro ya. Iya. Ikro membaca keadaan, membaca tulisan dan lain-lain. Tapi kan kita juga harus menerjemahkan dari bacaan tersebut. Betul, makanya ada hadis kalau di Islam. Jamaah. Pindah acara ya. Aduh. Gimana kalau kita mending undang ustadznya aja sekalian? Oke, aku udah ngundang kok. Ayo kita datangkan Ustadz. Ada nggak sih? Enggak. Kita belum ada budget untuk itu, Bapak. Iya. Ya, makanya nonton yang banyak ya, nanti kita ngundang Ustadz atau undang. Tapi untuk overall itu enak banget. Enak. Maksudnya kita nggak merasa dragging. Kalau aku pribadi aku nggak ngerasa dragging. Jadi setelah kita tahu maksudnya ini udah hampir merasa dragging. Ada kasus baru yang lucu. Smooth banget semuanya. Iya, sampai tiba-tiba punchline itu Bismillahirrahmanirrahim tuh punchline banget anjay. Oke, 1 sampai 10 Sakti. 10. Buat aku 10 juga. Oke. Top rating. Yang